Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zuhud Alwandaru, Dina Pratiwi Setiawardani, Indah Novitasari, dan saya sendiri Dwi Aprilianingrum akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang penjualan konsinyasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dari penjualan konsinyasi yang pertama adalah menurut Wiley. Penjualan konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Selanjutnya, konsinyasi menurut Hadori Yunus dan Harnanto adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Sedangkan oleh IFRS, penjualan konsinyasi adalah situasi di mana pihak pemegang barang persediaan bertindak sebagai agen bagi pemilik sebenarnya. Kemudian, pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat atau konsignor. Sedangkan pihak yang dititipi barang disebut komisioner atau konsigni. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi atau consignment out. Sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi atau consignment in. Terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi, yaitu dalam hubungannya dengan perpindahan hak milik atas barang berpindah kepada pemilik pada saat penyerahan barang, dan keadaan itu di dalam akuntansi dipakai sebagai dasar pengakuan terhadap timbulnya pendapatan. Di dalam transaksi konsinyasi, penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti adanya penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan, pengelolaan, dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun demikian, hak milik atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat. Hak milik akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Karakteristik dari penjualan konsinyasi tersebut ada 4. Yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat, karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diakui sebagai persediaan oleh pihak komisioner. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai barang dagangan dapat dijual kepada pihak ketiga. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya. Oleh karena itu, komisioner perlu menyelenggarakan administrasi yang baik dan tertib. Alasan-alasan bagi pengamanat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. Yang pertama, konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan, atau distributor, terutama apabila barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal. Kemudian, penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan. Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer
apabila ia harus memiliki barang-barang yang bersangkutan. B. Resiko-resiko tertentu dapat dihindari oleh pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri komisioner sehingga resiko keuntungan dapat ditekan. Yang C. Mungkin pengamat ingin mendapatkan penjualan khusus dalam perdagangan barang-barangnya, terutama untuk ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. D. Harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamat. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang-barang tersebut masih di tangan pengamanat sehingga harga masih terjangkau oleh konsumen. Demikian pula terhadap jumlah barang-barang yang siap dipasarkan dan stok barang-barang tersebut mudah dikontrol sehingga risiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi. Alasan-alasan bagi komisioner untuk menerima perjanjian konsinyasi. Yang pertama, komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Selanjutnya, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindari. Dan yang terakhir, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab adanya barang-barang konsinyasi yang dititipkan oleh pengamat. Selanjutnya adalah hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak-hak komisioner. Yang pertama, komisioner berhak mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara kedua pihak. Dalam batasan-batasan tertentu, biasanya komisioner diberikan hak untuk jaminan terhadap kualitas barang yang dijualnya. Selanjutnya, untuk menjamin pemasaran barang-barang yang bersangkutan, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamanat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus disyaratkan dalam perjanjian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan atau kewajiban komisioner. Yang pertama adalah melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat. Yang kedua, mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Yang terakhir, membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan, serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Berikut contoh bentuk umum laporan perhitungan penjualan kepada pengamanat dapat ditampilkan sebagai tabel berikut. Dalam ini, toko Visiana, Jalan Gedung Sari nomor 15, Medan, dengan nomor BK-25, tanggal 31 Desember 1980. Perhitungan penjualan untuk 3 unit meja dan kursi dengan model UK strap 150. Penjualan untuk PT Wijaya Furnitur, Jalan Dahlia nomor 3, Yogyakarta. Nah, penjualannya yaitu 3 unit meja dan kursi modelnya UK 150 senilai 1.500.000. Biaya-biaya yang diperhitungkan ongkos angkut lokal sebesar 75.000, biaya perakitan sebesar 30.000, komisi penjualan 300.000 sehingga totalnya 405.000. Penerimaan itu dikirim cek sebesar
1.395.000. Nah, sisa barang belum terjual terdapat 7 unit. Gitu teman-teman. Dalam hal pembukuan terhadap transaksi konsinyasi diselenggarakan secara terpisah, maka semua transaksi yang terjadi diikhtisarkan dalam satu rekening. Barang komisi, meskipun proses pembukuan terhadap transaksinya itu sendiri akan nampak lebih sederhana. Namun demikian, karena pada dasarnya rekening barang-barang komisi merupakan rekening campuran, maka diperlukan ketelitian dan kecermatan di dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya mengenai ketetapan di dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban keuangan komisioner kepada pihak pengamanat atau sebaliknya. Persoalan demikian itu tidak akan dijumpai apabila pada akhir periode tahun buku, transaksi-transaksi konsinyasi telah selesai seluruhnya. Dalam keadaan seperti itu, rekening barang-barang komisi mempunyai saldo nihil, yang berarti tidak terdapat hutang kepada pengamanat atau sebaliknya piutang kepada pengamanat. Dalam contoh nomor 1, misalnya setelah transaksi ke-6 akan menunjukkan saldo nihil seperti ternyata di bawah ini. Barang-barang komisi PT Jaya. Penjualan 100 pesawat TV 10 juta, sisa 10 juta. Ongkos angkut lokal 50.000, sisa 9.950.000. Komisi penjualan 2.500.000, sisa 7.450.000. Pengiriman kas 7.450.000, sisa 0. Masalah akuntansi bagi pengamanat. Prosedur akuntansi yang akan diikuti oleh pihak pengamanat tergantung pada rekening-rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi, hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang bersangkutan itu diselenggarakan. Dalam hal ini terdapat dua alternatif. 1. Diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan reguler. 2. Tidak diselenggarakan secara terpisah dari transaksi penjualan reguler. Metode administrasi barang-barang dagangan. Dalam hal ini juga terdapat dua alternatif sebagai berikut. Yang pertama, metode perpetual. Kedua, metode fisik. Pada hakikatnya, barang-barang konsinyasi merupakan persediaan barang pengamanat. Rekening barang-barang konsinyasi diselenggarakan untuk menampung mutasi terhadap hak atas barang dagangan yang dititipkan berada pada komisioner. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan yang tegas dengan piutang dagang. Rekening barang-barang konsinyasi didebit untuk harga pokok produk yang dikirim kepada komisioner. Biaya-biaya yang bersangkutan dengan barang-barang tersebut baik yang dikeluarkan oleh pihak pengamanat maupun oleh komisioner.
Di lain pihak, rekening ini dikredit untuk harga pokok produk yang laku dijual dan macam-macam biaya yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi. Agar lebih jelasnya, diberikan contoh prosedur pembukuan transaksi penjualan konsinyasi bagi pihak pengamanat menurut masing-masing metode tersebut di atas sebagai berikut. Contoh 2. Pencatatan pada buku-buku pengamanat PT Jaya Jakarta transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Metode perpetual. 1. Pengiriman 100 buah pesawat TV kepada FA Baru Semarang harga pokok 60.000 per buah. Jurnalnya barang-barang konsinyasi FA Baru 6 juta pada persediaan produk jadi 6 juta. Metode fisik. Barang-barang konsinyasi 6 juta pada pengiriman barang konsinyasi 6 juta. Metode perpetual. 2. Dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar 40.000. Jurnalnya barang-barang konsinyasi FA Baru 40.000 pada kas 40.000. Metode fisik. Barang-barang konsinyasi FA Baru 40.000 pada kas 40.000. Metode perpetual. Ketiga, diterima perhitungan penjualan atas 100 buah pesawat TV dari FA Baru. A. Mencatat hasil penjualan. Jurnalnya piutang dagang FA Baru 7.450.000 pada penjualan konsinyasi 7.450.000. Metode fisik. Piutang dagang 7.450.000 pada penjualan konsinyasi 7.450.000. Yang B. Metode perpetual mencatat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan konsinyasi 6 juta. Biaya penjualan konsinyasi 40.000 pada barang-barang konsinyasi 6.040.000. Metode fisik. Harga pokok penjualan konsinyasi 6 juta, biaya penjualan konsinyasi 40.000, barang-barang konsinyasi 6.040.000. Metode perpetual keempat, diterima uang sebesar 7.450.000 dari FA Baru Semarang sebagai penyelesaian atas penjualan 100 buah pesawat TV. Jurnalnya kas 7.450.000 pada piutang dagang 7.450.000. Metode fisik. Kas 7.450.000 pada piutang dagang 7.450.000. Metode perpetual. Yang kelima, menutup atau memindahkan kas saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi ke rugi laba. Metode fisik. Pengiriman barang-barang konsinyasi 6 juta pada rugi laba 6 juta. Pencatatan buku-buku pengamanat PT Jaya Jakarta transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah. Metode perpetual. Pertama, pengiriman 100 buah pesawat TV kepada FA Baru Semarang harga pokok 60.000 per buah. Jurnalnya barang-barang konsinyasi FA Baru 6 juta pada persediaan produk jadi 6 juta. Metode fisik. Barang-barang konsinyasi 6 juta pada pengiriman barang-barang konsinyasi 6 juta. Kedua, metode perpetual. Dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar 40.000. Jurnalnya ongkos angkut penjualan 40.000 pada kas 40.000. Metode fisik. Ongkos angkut penjualan 40.000 pada kas 40.000. Metode perpetual ketiga, diterima perhitungan penjualan alat 100 buah pesawat TV dari FA Baru. A. Mencatat hasil penjualan. Jurnalnya piutang dagang FA Baru 7.450.000 pada hasil penjualan 7.450.000. Metode fisik. Piutang dagang
7.450.000 pada hasil penjualan 7.450.000. Yang B, metode perpetual, mencatat harga pokok penjualan. Jurnalnya harga pokok penjualan 6 juta pada barang-barang konsinyasi 6 juta. Untuk metode fisik tidak di jurnal. Yang C, metode perpetual, menghapus saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi pada akhir periode tahun buku untuk barang-barang yang telah terjual. Metode fisik, pengiriman barang-barang konsinyasi 6 juta pada barang-barang konsinyasi 6 juta. Metode perpetual keempat, diterima uang sebesar 7.450.000 dari FA Baru Semarang sebagai penyelesaian alas penjualan 100 buah pesawat TV. Jurnalnya kas 7.450.000 pada piutang dagang 7.450.000. Metode fisik, kas 7.450.000 pada piutang dagang 7.450.000. Contoh 3. Wijaya Furniture adalah prosedur mebel dan alat-alat rumah tangga yang menjual produknya sebagian atas dasar perjanjian konsinyasi transaksi penjualan konsinyasi dengan salah satu komisioner yang berlangsung dalam bulan Desember 1980 adalah sebagai berikut. Awal Desember 1980, yang pertama pengiriman 10 unit meja dan kursi tamu model UK 150 kepada toko Visiana untuk dijual dengan harga sebesar 600.000 per unit. Harga pokok produksi per unit adalah 200.000, sedang komisi penjualan ditetapkan 16,67% dari harga jual. Dengan semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pengamanat. 2. Dibayar ongkos angkut pengiriman dan biaya pengepakan masing-masing sebesar 275.000 untuk ongkos angkut dan 50.000 untuk biaya pengepakan. Akhir Desember 1980, ketika diterima perhitungan penjualan atas 3 unit meja dan kursi tamu dari toko Visiana beserta sebuah cek sebagai penyelesaian. Perincian dapat dilihat pada contoh untuk perhitungan penjualan halaman 145. Pencatatan pada buku-buku pengamat. Prosedur pembukuan selanjutnya dalam hubungannya dengan tujuan penutupan buku pada akhir bulan Desember 1980. Terlebih dahulu harus dialokasikan beberapa macam biaya yang inventoriable terhadap 7 unit meja dan kursi yang belum terjual sebagai berikut, yaitu adalah harga pokok dan biaya penjualan barang-barang konsinyasi untuk 10 unit meja dan kursi. Yang pertama ada harga pokok produksi sebesar 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Furniture. Yang pertama ongkos angkut sebesar 275.000, biaya pengepakan sebesar 50.000, dan yang ketiga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner. Yang pertama adalah ongkos angkut lokal 75.000, biaya perakitan 30.000, kemudian komisi penjualan sebesar 300.000. Jadi totalnya 2.730.000. Nah, kemudian ada harga pokok penjualan dan biaya penjualan konsinyasi untuk 3 unit meja dan kursi. Yang pertama adalah harga pokok produksinya sebesar 600.000. Kemudian yang kedua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Furniture. Yang pertama adalah ongkos angkut sebesar 82.500, biaya pengepakan 15.000. Yang ketiga adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, yaitu adalah ongkos angkut lokal sebesar 22.500, biaya perakitan 30.000. Kemudian komisi penjualan 300.000. Jadi totalnya 1.050.000. Kemudian harga pokok persediaan dan biaya yang ditangguhkan pembebanannya untuk 7 unit meja dan kursi. Yang pertama ada harga pokok produksinya sebesar 1.400.000. Kemudian yang kedua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Furniture
adalah ongkos angkut sebesar 192.500, kemudian biaya pengepakan 35.000. Dan yang ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, yaitu ongkos angkut lokal sebesar 52.500. Jadi totalnya 1.680.000. Kemudian ada transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Apabila transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, maka berdasarkan perhitungan penjualannya atas 3 unit meja dan kursi yang dibuat oleh toko Visana dicatat sebagai berikut. Kasnya yaitu sebesar 1.395.000, kemudian barang-barang konsinyasi toko Visana yaitu ongkos angkutnya 75.000, kemudian kontisi penjualan 300.000, biaya perakitan 30.000 pada penjualan konsinyasi 1.800.000. Kemudian pencatatan dan pengakuan atas hasil penjualan konsinyasi itu kemudian diikuti dengan pencatatan terhadap harga pokok penjualan dan biaya yang bersangkutan dengan barang-barang konsinyasi atas dasar alokasi seperti tersebut. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan konsinyasi sebesar 600.000, kemudian biaya-biaya penjualan konsinyasi sebesar 120.000 pada barang-barang konsinyasi toko Visiana sebesar 720.000. Apabila jurnal untuk mencatat hasil penjualan dan harga pokok penjualan serta biaya-biaya penjualan barang-barang konsinyasi tersebut dibukukan ke rekening barang-barang konsinyasi akan terlihat seperti berikut, yaitu barang-barang konsinyasi toko Visiana pada tanggal 1 Desember. Uraiannya sebagai berikut, yaitu adalah harga pokok 10 unit meja dan kursi model UK150 di debit sebesar 2 juta, saldonya 2 juta. Kemudian ongkos angkut di debit sebesar 275.000, jadi saldonya 2.275.000. Kemudian ada biaya pengepakan di debit 50.000, jadi saldonya 2.325.000. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember, uraiannya yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, ongkos angkut lokal di debit sebesar 75.000, jadi saldonya 2.400.000. Kemudian ada harga pokok dan biaya penjualan untuk 3 unit yang terjual di kredit sebesar 720.000, jadi saldonya 1.680.000. Kemudian yang B, transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah. Apabila terhadap transaksi penjualan konsinyasi tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah, maka ikhtisar jurnal untuk transaksi atau penjualan konsinyasi dengan toko Visiana akan terlihat sebagai berikut, yaitu untuk pengiriman barang dengan menggunakan metode perpetual. Yang pertama adalah jurnalnya barang-barang konsinyasi toko Visiana pada persediaan produk jadi sebesar 2 juta rupiah. Kemudian menggunakan metode fisik, yaitu jurnalnya barang-barang konsinyasi toko Visiana pada pengiriman barang konsinyasi sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya untuk ongkos angkut, jurnal menggunakan metode perpetual, yaitu ongkos angkut penjualan pada kas sebesar 275.000. Dan jurnal menggunakan metode fisik, yaitu ongkos angkut penjualan pada kas sebesar 275.000. Selanjutnya adalah biaya pengepakan yang menggunakan metode perpetual. Biaya pengepakan pada kas sebesar 50.000. Menggunakan metode fisik, biaya pengepakan pada kas sebesar 50.000. Selanjutnya adalah penjualan dan penerimaan kas menggunakan metode perpetual, yaitu kas ongkos angkut penjualan sebesar 1.395.000, kas sebesar 1.395.000, kemudian ada ongkos angkut penjualan sebesar 75.000, dan ada biaya perakitan sebesar 30.000, kemudian komisi penjualan sebesar 300.000 pada hasil penjualan sebesar 1.800.000. Kemudian menggunakan metode fisik, ada kas sebesar 1.395.000, ongkos angkut penjualan sebesar 75.000,
biaya perakitan sebesar 30.000, komisi penjualan sebesar 300.000 pada hasil penjualan sebesar 1.800.000. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan menggunakan metode perpetual, yaitu jurnalnya harga pokok penjualan pada barang-barang konsinyasi 600.000. Kemudian metode fisik tidak ada jurnal. Selanjutnya adalah mengirim penerimaan barang-barang konsinyasi yang telah terjual. Pada metode perpetual tidak ada jurnal. Pada metode fisik yaitu ada pengiriman barang-barang konsinyasi pada barang-barang konsinyasi sebesar 2.600.000. Dan yang terakhir adalah penyesuaian dan tutup buku. Pada metode perpetual yaitu biaya yang ditangguhkan pembebanannya sebesar 280.000, pada ongkos angkut sebesar 245.000 dan biaya pengepakan sebesar 35.000. Selanjutnya metode fisik. Biaya yang ditangguhkan pembebanannya sebesar 280.000, pada ongkos angkut 245.000 dan biaya pengepakan 35.000. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan pada buku-buku komisioner, dalam hal ini toko Visiana. Pencatatan pada buku-buku toko Visiana sebagai komisioner tidak banyak mengalami kesulitan-kesulitan perhitungan apapun. Bagi komisioner, pencatatan secara formal di dalam buku jurnal dan rekening-rekening bukunya itu terbatas pada barang-barang yang telah berhasil dijual kepada pihak ketiga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Bagi komisioner, semua biaya yang telah dikeluarkan baik untuk barang yang telah maupun belum terjual dikurangkan terlebih dahulu dari hasil penjualannya. Penerimaan hasil penjualan setelah dikurangi dengan keseluruhan biaya-biaya tersebut merupakan jumlah yang terhutang baginya. Nah, bisa dilihat berdasarkan pada contoh nomor 3 tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh Visiana akan ditampilkan sebagai tabel berikut. Transaksi-transaksi pada bulan Desember 1980. Yang pertama, penerimaan 10 unit meja dan kursi dari PT Wijaya Furniture. Apabila transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah itu memo, dan apabila transaksi konsinyasi tidak secara terpisah itu juga memo. Kemudian transaksi yang kedua, penjualan tunai 3 unit meja dan kursi sebesar 600.000 dengan komisi 16,67%. Itu apabila transaksi konsinyasi dicatat terpisah jurnal kas pada barang komisi sebesar 1.800.000. Apabila transaksi konsinyasi tidak dicatat terpisah itu kas pada penjualan sebesar 1.800.000 dan pembelian pada hutang dalam ini PT Jaya sebesar 1.500.000. Transaksi yang ketiga, dibayar ongkos angkut lokal untuk 10 unit meja dan kursi sebesar 75.000. Itu jurnalnya apabila transaksi konsinyasi tidak terpisah, barang-barang komisi pada kas sebesar 75.000. Apabila tidak terpisah, hutang PT Jaya pada kas sebesar 75.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1980, yang pertama, perhitungan komisi atas hasil penjualan barang-barang komisi sebesar 164% dikali 1.800.000 itu sama dengan 300.000. Untuk jurnalnya dicatat terpisah. Jurnalnya barang-barang komisi sebesar 300.000 pada pendapatan komisi. Apabila tidak terpisah itu tidak ada jurnalnya. Yang
B. Pengiriman perhitungan dan sekaligus pengiriman cek hasil penjualan 3 unit meja dan kursi dipotong ongkos-ongkos penjualan dan komisi kepada PT Wijaya Furnitur sebesar 1.395.000. Jumlah barang-barang komisi pada kas sebesar 1.395.000. Terus apabila tidak terpisah itu 1.395.000 sama. Selanjutnya proses selanjutnya yaitu penutupan rekening kronomil agar rekening laba rugi setelah pemindahan saldo laba atau rugi ke laba yang ditahan dilakukan seperti biasa. Selanjutnya barang-barang konsinyasi yang dikembalikan. Nah, apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pengamanat atau Chong Signor, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Biaya yang berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang tersebut, mulai dari ongkos angkut, biaya pengepakan, biaya perakitan, dan biaya pengiriman kembali harus dibandingkan kepada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Nah, biaya-biaya yang terjadi itu tidak dikapitalisasi sebagai biaya harga pokok barang-barang yang dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan pembayarannya karena tidak memberikan manfaatnya di masa yang akan datang. Dalam hal barang-barang dikembalikan karena rusak sehingga manfaatnya tidak lagi sebanding dengan harga pokoknya, maka penurunan nilai itu harus diakui sebagai kerugian. Nah, jika biaya-biaya perbaikan diperlukan untuk dapat menjual barang-barang tersebut, maka biaya perbaikan atau reparasi demikian harus diakui sebagai biaya periode yang bersangkutan. Selanjutnya, uang muka dari komisioner. Perjanjian konsinyasi kemungkinan disertai dengan persyaratan akan adanya uang muka yang harus dibayar oleh komisioner untuk barang-barang komisi titipan yang diterimanya. Apabila hal ini terjadi, maka terhadap uang muka yang diterimanya itu harus dicatat sebagai uang muka dari komisioner. Nah, jumlah uang muka yang diterima oleh pengamanat tidak boleh dikredit pada rekening barang-barang konsinyasi. Uang muka yang diterima dari komisioner harus dijadikan sebagai hutang di dalam neraca sampai dengan perhitungan penyelesaian atas barang-barang yang telah laku dijual oleh komisioner yang bersangkutan. Selanjutnya penyajian laba rugi penjualan konsinyasi. Di dalam laporan perhitungan rugi laba atau rugi penjualan konsinyasi dapat disajikan di dalam laporan perhitungan laba rugi bagi pengamanat dengan cara menggabungkan data hasil penjualan, harga pokok penjualan dan biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. Akan tetapi, apabila transaksi penjualan konsinyasi merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan distribusinya, maka data hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dapat dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler seperti contoh tabel di bawah ini. Kemungkinan lain untuk menyajikan data transaksi penjualan konsinyasi di dalam laporan perhitungan rugi laba adalah melaporkan sebesar laba atau rugi penjualan konsinyasi tanpa menyajikan data penjualan dan biaya-biaya yang bersangkutan. Apabila cara ini ditempuh, pada umumnya laba rugi penjualan konsinyasi ditambahkan atau dikurangkan dari laporan laba rugi penjualan reguler sebagai berikut. Perhatikan tabel PT Jakarta. Laporan perhitungan rugi laba untuk bulan September 1980. Hasil penjualan konsinyasinya 10 juta, penjualan regulernya 25 juta, sehingga total jumlahnya 35 juta. Harga pokok penjualan konsinyasi 6 juta, penjualan reguler 14 juta, jadi jumlahnya 20 juta. Nah, laba kotor penjualannya itu dikurangkan
Sepanjang pokok dan hasil penjualannya 4 juta, penjualan konsinyasi 4 juta, penjualan regulernya 11 juta, sehingga di jumlah 15 juta lah pokoknya. Selanjutnya biaya usaha, ada biaya penjualan konsinyasinya 2.590.000, penjualan reguler 3.025.000, jumlahnya 5.615.000. Biaya administrasi dan umum, penjualan konsinyasinya tidak ada atau kosong, penjualan regulernya 5.635.000, sehingga jumlahnya 5.635.000. Jumlah biaya usahanya 200, penjualan konsinyasi itu 2.590.000, penjualan reguler 8.660.000, jumlahnya 11.250.000. Laba usahanya itu 1.410.000. Untuk penjualan konsinyasi, penjualan regulernya 2.340.000, jumlahnya 3.750.000. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu hasil penjualannya sebesar 25 juta, harga pokok penjualannya 14 juta, laba kotor penjualannya itu 11 juta. Laba penjualan konsinyasi 1.410.000. Dijumlah laba kotornya sebesar 12.410.000. Biaya usaha, ada biaya penjualan sebesar 3.025.000, biaya administrasi dan umum 5.635.000. Jumlah biaya usaha 8.660.000, sehingga total laba usahanya berjumlah 3.750.000 gitu teman-teman. Selanjutnya, thanks, terima kasih ya, sama-sama. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang bingung, teman-teman merasa bingung atau kurang paham, silakan ditanyakan di grup Google Classroom ataupun grup WA untuk berdiskusi. Saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.